Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Puspitasari dari kelas Hukum Internasional A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Konvensi Wina tahun 1969, yaitu pasal 18 dan pasal 19. Yang pertama, pasal 18. Di pasal 18 menyatakan bahwa kewajiban untuk tidak mengalahkan objek dan tujuan perjanjian sebelum diberlakukan. Jadi di pasal 18 itu menjelaskan tentang kewajiban suatu negara untuk tidak mengalahkan objek. Yang dimaksud mengalahkan objek yaitu suatu negara wajib menghormati objek dan tujuan perjanjian internasional sebelum perjanjian internasional tersebut diberlakukan. Selanjutnya di dalam pasal 18 terdapat dua ayat. Yang pertama yaitu negara tersebut telah ikut serta di dalam pembuatan perjanjian tersebut, namun belum menyatakan diri terikat dalam perjanjian tersebut. Yang kedua yaitu negara yang turut serta selama proses pembuatan perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang telah menerima keberadaan dari perjanjian tersebut. Yang selanjutnya yaitu pasal 19 Konvensi Wina tahun 1969. Dalam pasal 19 ini menjelaskan tentang perumusan reservasi. Dalam reservasi itu di Konvensi Wina sudah dijelaskan tersendiri dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969. Dijelaskan di pasal 2 bahwa reservasi yaitu suatu pernyataan sepihak dengan bentuk dan nama apapun yang dibuat oleh suatu negara ketika menandatangani, meratifikasi, mengakseptasi, menyetujui, dan mengaksesi atas suatu perjanjian internasional yang maksudnya untuk mengesampingkan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan tertentu dari perjanjian itu dalam penerapan terhadap negara yang bersangkutan. Jadi di dalam pasal 2 ayat 1D, ayat 1 huruf D Konvensi Wina 1969 menyatakan tentang pengertian reservasi. Sedangkan di pasal 19 yaitu perumusan reservasi, yaitu dalam perumusan suatu reservasi. Jadi perumusan reservasi itu suatu negara dapat saat menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau melakukan aksesi untuk sebuah perjanjian merumuskan reservasi, kecuali, jadi ada pengecualian dalam reservasi. Tidak semua perjanjian bisa direservasi. Yang pertama, huruf A, pasal 19 huruf A, reservasi yang dilarang oleh perjanjian internasional. Jadi di dalam persyaratan itu dilarang oleh perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional itu sudah menyatakan bahwa reservasi itu dilarang. Yang selanjutnya pasal B, perjanjian menyatakan bahwa hanya reservasi tertentu yang tidak termasuk di dalam persyaratan yang merupakan masalah yang dapat diajukan, atau yang dimaksud dengan bila ada negara yang mereservasi pasal tertentu yang secara tegas dinyatakan tidak boleh direservasi, maka reservasinya tidak pernah ada dan tidak akan berlaku. Yang selanjutnya yaitu yang C, dalam hal-hal yang tidak termasuk di dalam ayat A dan B, reservasi itu ternyata tidak sesuai dengan objek dan tujuan dari perjanjian. Maksud dari tidak persyaratan ternyata tidak sesuai dengan objek dan tujuan dari perjanjian yaitu bila persyaratan dalam hal ini tetap diajukan, ditakutkan akan menghambat usaha-usaha negara peserta untuk mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, dan akhirnya akan merugikan negara peserta perjanjian itu sendiri. Kalau ada suatu negara menyatakan penolakan terhadap hak asasi manusia, ini contohnya kalau ada negara yang menyatakan penolakan terhadap hak asasi manusia yang bersifat non-derogable right dan ia mereservasi pasal yang berkaitan dengan HAM tersebut, maka reservasi itu tidak boleh diajukan dan tidak boleh diterima karena hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.